Halo adik-adik kelas 9, apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sistem reproduksi pada manusia, mengenai mitosis dan meiosis. Oke, kita lihat di sini. Mengapa sel membelah? Nah, ada 3 alasan sel melakukan pembelahan. Yang pertama adalah untuk pertumbuhan. Oke. Di sini pertumbuhan adalah salah satu ciri makhluk hidup ya adik-adik. Nah, kita lihat kita ini semakin besar, semakin tinggi, mungkin juga semakin berat. Nah, itu semua karena sel-sel yang semakin banyak. Nah, mengapa sel-sel semakin banyak? Ya karena ini sel melakukan pembelahan. Jadi dari satu sel nanti menjadi sangat banyak, dan semakin dewasa sel-sel tubuh kita itu bisa mencapai triliun ya. Nah, alasan kedua, sel membelah untuk mengganti sel-sel yang rusak. Jadi misalnya kalian pernah teriris sedang masak, kemudian kulit kalian teriris dan berdarah. Nah, berarti ada sel-sel di sana yang rusak. Nah, lama-kelamaan sel ini yang rusak akan diganti kan, sehingga kemudian luka kalian mulai tertutup. Nah, itu dilakukan oleh sel-sel yang baru yang dihasilkan dari proses pembelahan sel ya adik-adik. Nah, alasan ketiga, tujuan sel membelah untuk melakukan reproduksi. Nah, reproduksi seksual nanti lebih tepatnya untuk menghasilkan sel-sel gamet ya. Nah, kita tahu bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah melakukan proses reproduksi. Untuk apa? Untuk menjaga kelestarian ya. Menjaga kelestarian jenisnya. Kelestarian jenis. Nah, di sana ada sel gamet. Nah, sel-sel gamet ini merupakan hasil dari pembelahan sel nanti ya. Nah, sekarang kita sudah tahu tadi tujuan sel membelah. Nah, kita masuk kepada jenis-jenis pembelahan sel ya. Pembelahan sel yang pertama di sana ada mitosis. Nanti ada mitosis dan meiosis adik-adik ya. Yang pertama kita pelajari adalah mitosis. Di sana ada 4 fase pembelahan dari mitosis. Pertama profase, kedua metafase, selanjutnya anafase, dan yang terakhir adalah telofase. Sekarang kita lihat masing-masing dari fase tersebut ya. Nah, ini dia gambarnya. Semoga cukup jelas. Profase di sini, ini lebih jelas gambarnya ya adik-adik. Kalau kita lihat yang terjadi pertama di sana membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Kita lihat di sini, seharusnya kan di sini ada membran inti ya yang putih ini. Nah, di sini sudah mulai rusak ya, jadi hilang menjadi fragmen kecil. Kemudian benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Ini kromosom ini sudah mulai menebal, memendek ya. Oke, nanti membentuk kromosom karena pada tahap telofase sebenarnya kromosom itu mulai memanjang dan menipis. Nah, pada saat profase tadi membran inti mulai hancur, hilang, tidak kelihatan karena menjadi bagian yang kecil atau fragmen. Kemudian benang-benang kromatin memadat ya menjadi kromosom. Kemudian masuk pada tahapan yang kedua yaitu metafase. Oke, seperti ini gambarnya, ada di tengah kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Ini bidang pembelahan adik-adik ya. Nah, kromosom ada di tengah, sama seperti gambar ini yang lebih jelas. Kromosom berada pada bidang pembelahan di tengah. Nah, selanjutnya pada anafase, kromosom ini akan tertarik. Oke, kromatid saudara dari setiap pasangan memisah. Jadi kromosom ini bergerak menuju kutub yang berlawanan. Oke, saya ulangi. Kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan, atau kromatid saudara dari setiap pasangan memisah. Oke, menuju kutub berlawanan yang di sini dan di sini. Oke, dan pada akhir anafase, kedua kutub memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Oke. Selanjutnya kalau kita lihat pada tahapan terakhir telofase di sana. Oke, di sini membran inti mulai kembali, mulai ya. Kita lihat di sini mulai ada terbentuk dan kromosom mulai meregang, memanjang dan menipis dengan kata lain. Oke, kalau kita lihat di sini, nih yang tadinya tidak kelihatan mulai sudah terbentuk membran intinya, kemudian kromosomnya mulai
memanjang, sebenarnya di sini tidak terlalu terlihat. Kalau profase tadi memendek, menebal, ini mulai memanjang kembali, nanti membentuk benang-benang kromatin kembali ya. Nah, pada akhir telofase sebenarnya terjadi proses pembelahan sitoplasma adik-adik ya. Di sini sitokinesis. Oke, ini sitoplasma, cairan dalam sel mulai mengalami pembelahan. Oke, sehingga nanti terbentuk dua sel anakan. Oke, kita ulangi di sini, berarti mitosis menghasilkan dua sel anak. Oke, ini satu, ini dua. Oke, yang bersifat 2N. Mengapa? Karena tadi jumlah kromosom sel anak yang terbentuk itu jumlah kromosomnya sama dengan jumlah kromosom sel induk. Oke, dan sel anak sifatnya sama dengan sifat induk, dalam artian secara genetis ya, jadi susunan kromosomnya baik juga jumlah dan susunannya itu sama. Nah, pembelahan sel sendiri yang secara mitosis ini dilakukan oleh sel-sel tubuh. Oke, berarti tujuan dari pembelahan mitosis ini adalah untuk pertumbuhan, termasuk juga untuk perbaikan sel. Jadi kalau tadi kulit kita agak sedikit luka, kemudian lama-lama lukanya tertutup, itu karena ada proses pembelahan mitosis di sana, sehingga sel-sel yang tadi luka yang rusak itu digantikan oleh sel yang baru hasil dari pembelahan mitosis ya adik-adik. Dan ketika kita yang tadinya masih anak-anak tidak terlalu tinggi, semakin tinggi berarti semakin itu ada proses juga pembelahan sel, sehingga selnya semakin banyak dan semakin bertumbuh. Oke, itu adalah proses pembelahan mitosis. Sekarang kita lihat proses pembelahan meiosis. Nah, kalau kita lihat di sini tetap ada profase adik-adik ya, profase, metafase, anafase, telofase. Tapi di sini ada satu dan ada dua di sini. Kalau tadi mitosis hanya ada profase, metafase, anafase, telofase, hanya satu, tidak pakai satu Romawi, dua Romawi ya. Nah, sekarang kita lihat pembelahan meiosis ini disebut juga dengan pembelahan reduksi adik-adik ya. Mengapa? Sebenarnya karena nanti jumlah kromosom sel anak itu setengah dari jumlah kromosom sel induk ya. Jumlah kromosom sel anak nanti hanya setengah atau separuh dari kromosom sel induk. Nah, ini melalui dua tahapan pembelahan ya, atau dua tingkatan. Di sini ada 1 dan 2, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dan profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Oke, jadi meiosis 1 dan meiosis kedua. Hasil akhirnya adalah 4 sel anak. Oke, yang bersifat sebenarnya haploid, dan jumlah sel anaknya itu tadi ada 4. Ini dilakukan oleh sel-sel kelamin atau sel gamet ya adik-adik. Nah, sekarang kita lihat tahapannya. Oke, mulai dari profase. Pada intinya, profase, metafase, anafase, dan telofase ini tahapannya pada dasarnya sama ya dengan pada mitosis. Kalau kita ada sedikit yang membedakan, tapi konsep dasarnya sebenarnya hampir sama. Kita lihat profase 1, membran inti mulai rusak. Ini hampir sama ya sebenarnya. Membran inti mulai rusak menjadi bagian kecil. Intinya di sini membran intinya hilang, tidak kelihatan ya. Ini fragmen-fragmen mulai kecil-kecil, kemudian kromosom mengganda, memendek, dan menebal. Sama. Jadi kalau profase itu sebenarnya yang terjadi kromosom memendek dan menebal ya adik-adik. Dan di sini kromosomnya mengganda. Kemudian masuk kepada metafase pertama. Tetap ada di tengah ya bidang pembelahan. Kita lihat kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Sama seperti pada mitosis ya, kromosom ada di tengah kalau pada fasenya metafase. Selanjutnya anafase. Oke, kita lihat apa yang terjadi pada anafase pertama. Kromosom bergerak menuju kutub berlawanan ya, sama ya, anafase pada mitosis juga. Kromosom akan bergerak menuju kutub berlawanan. Lalu sampai kepada telofase 1 di mana kromosom homolog, kromosom yang sama bentuk dan fungsinya ya, ini memisah. Oke, bergerak ke kutub yang berlawanan. Ini kan harus memisah ya, harusnya yang sama bentuknya, yang hijau dengan yang ungu, ukurannya sama ya, bentuknya sama, yang merah dengan yang agak sedikit biru. Nah,
itu homolog tapi memisah, bergerak menuju kutub berlawanan. Selanjutnya mulai terbentuk lagi nih, oke, membran inti, dan akhirnya di sini terbentuk dua sel anak yang haploid. Ya, ini belum selesai karena akan masuk kepada profase kedua. Profase kedua melanjutkan dari tadi telofase pertama ya. Kita masuk kepada meiosis kedua di sana. Nah, apa yang terjadi pada profase kedua? Membran inti yang ada di sini mulai rusak lagi menjadi bagian kecil. Oke, kemudian metafase selalu daripada akan kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Jadi ke tengah ya adik-adik. Dan selanjutnya anafase tetap menuju kutub berlawanan, tetapi sini kromosom menuju kutub berlawanan. Oke, sama ya. Yang membedakannya tadi kalau yang anafase 1 itu masih berupa kromosom homolog ya. Ini sudah berpisah kromosom homolognya. Nah, telofase 2 sama membran inti mulai terbentuk kembali. Setiap telofase sebenarnya membran inti mulai terbentuk ya. Dan di sini dihasilkan 4 sel anak. 1, 2, 3, 4. 4 sel anak yang bersifat haploid atau istilahnya adalah N ya adik-adik. Nah, itu tadi tahapan dari meiosis kedua. Nah, kalau kita lihat berarti kesimpulannya apa? Pada proses pembelahan mitosis, jumlah sel anak yang dihasilkan, sel anak kan ada 2. Sementara meiosis ada 4 ya tadi, di mana sel yang dihasilkan itu mirip dengan sel induk, sementara kalau pada meiosis itu berbeda. Mengapa? Kalau kita lihat jumlah kromosom dari sel anakan yang dihasilkan proses mitosis itu 2N. Oke, karena dia sama dengan induknya. Sementara meiosis itu sel anak bersifat haploid. Oke, atau N. Makanya dikatakan dia tadi pembelahan reduksi ya, setengah dari 2N menjadi N. Nah, jumlah pembelahannya pada mitosis hanya sekali, sementara meiosis 2 kali. Meiosis 1 dan meiosis kedua adik-adik ya. Nah, yang terakhir bahwa mitosis dilakukan oleh sel-sel tubuh atau somatis istilahnya tadi. Jadi sel-sel kulit contohnya, kemudian sel lemak atau sel yang membentuk hati, ginjal dan sebagainya, itu sel-sel tubuh kita bersifat 2N. Hasilnya dari pembelahan mitosis. Sementara sel kelamin, apakah itu sel sperma atau sel ovum, sel telur, nah itu dihasilkan dari proses pembelahan meiosis ya adik-adik ya, yang bersifat tadi haploid. Nah, semoga kalian sudah paham mengenai pembelahan mitosis dan meiosis. Dan kalau masih punya pertanyaan, silakan kalian tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar ya adik-adik. Kita bertemu pada materi selanjutnya. Salam.